Di kampungku, ada satu keluarga pedagang yang dari dulu selalu jadi bahan pembicaraan orang. Bukan karena mereka suka bikin masalah, tapi karena hidup mereka selalu terlihat enak, meskipun orang lain lagi kesusahan. Namanya keluarga Pak Wiryo. Dari aku masih SD sampai sekarang, mereka gak pernah kelihatan kekurangan. Waktu semua orang di kampung lagi panik harga sembako naik, toko Pak Wiryo malah makin ramai. Bahkan kadang pembelinya sampai antre di luar, apalagi kalau menjelang hari raya. Padahal kalau dihitung-hitung, di kampungku ini banyak pedagang lain. Ada yang jualan sayur, ada yang punya toko kelontong juga. Tapi anehnya, usaha orang lain kadang naik turun, sedangkan usaha Pak Wiryo stabil terus, bahkan makin besar. Dulu mereka cuma punya warung kecil di pinggir jalan, ukurannya gak lebih besar dari kamar koa. Tapi dalam waktu beberapa tahun, mereka bisa bangun toko kelontong 2 lantai di pasar, lengkap dengan gudang dan pegawai. Bintang rumahnya juga bukan main. Megahnya, letaknya agak di ujung kampung, dekat jalan besar. Bangunannya bercat putih, punya pagar besi tinggi yang selalu dikunci rapat. Kalau dari luar kelihatan, rumah itu punya halaman luas dan garasi yang bisa muat 2 mobil. Tapi anehnya, jarang sekali orang diajak masuk. Bahkan aku yang udah tinggal di kampung ini sejak lahir, belum pernah sekalipun injak kaki ke dalam rumah itu. Kalau ada acara keluarga atau hajatan, paling jauh tamu cuma sampai teras. Gak pernah ada yang masuk ke ruang tamu, apalagi ke dalam-dalam. Katanya, bagian dalam rumah itu sangat tertutup buat orang luar. Terutama lantai 2-nya itu benar-benar kayak wilayah terlarang. Anak-anak kecil di kampung aja udah hafal, kalau main di dekat rumah itu, jangan sekali-kali nekat manjat pagar atau intip-intip jendela lantai 2. Katanya, pernah ada anak kecil yang ngintip, terus besoknya dia sakit panas sampai seminggu penuh. Bintang dari dulu gosip tentang keluarga Pak Wiryo memang banyak. Yang paling sering dibicarakan adalah soal anak mereka. Konon mereka punya anak kembar, tapi bukan kembar biasa. Orang-orang bilang anak itu lahir sekitar belasan tahun lalu, tapi sampai sekarang bentuknya masih seperti bayi merah. Gak pernah tumbuh, gak pernah berkembang. Bintang tentu aja kabar itu awalnya cuma dianggap gosip iseng. Mana ada manusia yang gak bertambah besar seiring waktu? Tapi cerita itu terus beredar, apalagi ditambah beberapa kesaksian warga yang mengaku pernah dengar tangisan bayi dari arah rumah Pak Wiryo. Yang bikin merinding, tangisan itu sering terdengar di jam-jam aneh, kayak tengah malam atau menjelang subuh. Bintang tangisannya juga katanya beda dari bayi normal, kadang panjang banget, kayak gak ada jeda napas. Kadang terdengar serak, kayak suara orang tua yang dipaksakan jadi suara bayi. Ada juga yang bilang, kalau kamu dengar suara itu sambil berdiri terlalu lama di depan rumahnya, kamu bakal merasa kayak ada yang memperhatikan dari balik tirai jendela lantai 2. Bintang aku sendiri gak pernah dengar langsung, tapi aku sering lihat beberapa orang yang kalau lewat depan rumah itu malam-malam, mereka jalan lebih cepat, bahkan kadang berlari kecil. Katanya biar gak sempat dengar apa-apa. Ada juga sopir ojek kampung yang pernah cerita, dia pernah nunggu penumpang di dekat rumah itu pas hujan malam-malam. Waktu itu dia dengar suara hua-hua. Pelan banget, tapi jelas dari arah rumah Pak Wiryo. Begitu dia menoleh ke atas, dia lihat tirai jendela lantai 2 bergeser sedikit, kayak ada orang yang ngintip. Tapi anehnya, dia gak lihat mata atau wajah, cuma gelap. Kayak ada sesuatu di baliknya yang mundur perlahan. Bintang yang bikin gosip ini makin dipercaya adalah sikap keluarga Pak Wiryo yang super tertutup soal urusan pribadi. Istrinya, Bu Lastri, jarang sekali ngobrol lama sama tetangga.
Kalau belanja di warung pun, cuma beli yang perlu lalu cepat pulang. Mereka jarang kelihatan kumpul di acara kampung, kecuali kalau benar-benar penting. Bahkan anak sulung mereka yang udah SMA juga jarang main sama teman sebaya. Orang bilang semua itu demi menjaga rahasia di lantai 2 rumah mereka. Aku masih ingat satu kejadian waktu aku SMP. Ada ibu-ibu dari kampung sebelah yang datang beli sembako di toko Pak Wiryo. Dia bawa anak kecilnya yang masih TK. Sambil nunggu ibunya bayar, anak itu tiba-tiba jalan ke arah tangga yang menuju lantai 2. Gak ada yang sampai si anak berdiri di anak tangga pertama sambil lihat ke atas. Tiba-tiba anak itu jerit keras banget, sampai semua orang kaget. Dia langsung lari balik ke ibunya sambil bilang, "Ma." Bayinya matanya merah. Bu Lastri langsung datang dengan wajah tegang, ngajak ibunya anak itu keluar dan bilang lantai 2 itu berdebu, banyak serangga, makanya gak boleh naik. Tapi sejak itu, banyak orang percaya kalau anak kecil memang bisa lihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang dewasa. Bintang, walaupun begitu, gak semua orang di kampungku percaya gosip ini. Ada yang bilang itu cuma fitnah dari pesaing bisnis. Tapi, kalau aku pribadi, entahlah, rasanya aneh. Kalau cuma kebetulan, kenapa tangisan itu terdengar di jam-jam aneh? Kenapa semua orang yang gak sengaja melihat ke lantai 2 selalu punya cerita yang bikin bulu kuduk berdiri? Bintang yang jelas, setiap kali aku lewat depan rumah Pak Wiryo malam-malam, aku selalu merasakan hawa dingin yang gak biasa. Bukan dingin karena angin atau cuaca, tapi dingin yang bikin tengkuk terasa berat. Seolah ada mata yang mengikuti dari balik jendela gelap itu, dan entah kenapa, bayangan tentang 2 bayi kembar yang gak pernah tumbuh besar itu selalu muncul di kepalaku, meski aku gak pernah lihat mereka sekalipun. Malam itu hujan turun deras sekali. Jalanan di kampung sepi, cuma suara air yang jatuh dari atap rumah dan genangan yang kecipak tiap kali aku melangkah. Aku baru pulang dari rumah Tama, jaraknya gak jauh, tapi untuk sampai ke rumahku, aku harus lewat depan rumah Pak Wiryo. Biasanya sih aku gak terlalu mikir, tapi malam itu rasanya beda. Entah kenapa dari ujung jalan aja, aku udah merasa hawanya dingin dan berat. Lampu teras rumah Pak Wiryo menyala redup, kuning temaram, bikin bayangan pohon mangga di depan rumahnya terlihat bergerak-gerak aneh tertiup angin. Pagar rumah terkunci. Seperti biasa, dari luar pagar, aku bisa lihat halaman yang sepi, basah, dan gelap. Tapi mataku tertarik ke atas, ke lantai 2. Di sana ada cahaya remang dari balik tirai jendela, kayak lampu tidur yang nyala samar-samar. Bintang, langkahku melambat. Tanpa sadar, saat itulah aku dengar sesuatu, suara tangisan bayi. Awalnya aku pikir cuma halusinasi, mungkin suara dari rumah tetangga lain. Tapi makin lama aku berhenti dan fokus. Suara itu jelas-jelas datang dari arah lantai 2 rumah Pak Wiryo. Bintang, tangisannya aneh. Bukan tangisan bayi yang normalnya terputus-putus karena napas. Ini tangisan panjang, serak, kayak ada sesuatu yang memaksa keluar suara itu. Nadanya tinggi tapi ada semacam getaran yang bikin bulu kudukku berdiri. Rasanya seperti ada suara bisikan tipis di sela-selanya, tapi gak jelas kata-katanya, kayak huwa-huwa. Lalu ada gumaman lirih, seakan-akan ada 2 suara yang saling bertumpul. Bintang, jantungku berdegup makin kencang. Aku coba memalingkan muka dan mempercepat langkah, tapi rasa penasaran membuatku menoleh lagi. Di sela tirai yang bergerak pelan karena angin dari celah jendela, aku sempat melihat bayangan gelap bergerak mundur. Bukan bayangan orang dewasa, tapi juga bukan bayi. Sulit dijelaskan, cuma sekilas,
tapi cukup bikin tenggorokanku kering. Bintang aku buru-buru jalan sampai rumah, tapi sepanjang perjalanan, suara tangisan itu seakan masih terngiang di telingaku. Malam itu aku susah tidur, terus kepikiran. Bintang besoknya di warung kopi, aku ketemu Bowo, temanku yang dulu pernah kerja di toko Pak Wiryo. Awalnya aku cuma basa-basi, tapi akhirnya aku tanya langsung, "Wo, lu pernah gak sih dengar suara bayi dari rumahnya Pak Wiryo?" Dia sempat diem, terus ketawa kecil, kayak mau nutupin sesuatu. Paling lu salah dengar," katanya. Tapi aku lihat matanya gak tenang. Bintang aku desak terus, sampai akhirnya dia narik napas panjang, dan bilang, "Gue pernah dan bukan cuma dengar." Waktu itu, kata Bowo, dia baru kerja sekitar 2 bulan di toko Pak Wiryo. Suatu sore, Pak Wiryo nyuruh dia bawa beberapa karung beras ke atas. Dia sempat heran, kenapa beras itu gak ditaruh di gudang seperti biasa. Tapi karena disuruh, dia nurut aja. Bintang tangga menuju lantai 2 katanya sempit dan gelap, cuma ada lampu kecil di dinding yang nyala redup. Waktu dia naik, hawa di sana rasanya panas dan pengap, kayak gak ada sirkulasi udara. Di ujung tangga, ada lorong dengan 3 pintu. 2 pintu tertutup rapat, tapi pintu yang di tengah agak terbuka. Bintang Bowo cerita, awalnya dia gak peduli, dia taruh karung di depan pintu yang ditunjuk Pak Wiryo, tapi entar, kenapa matanya kepancing untuk melirik ke pintu yang terbuka itu. Dan disitulah dia lihat sesuatu yang sampai sekarang masih bikin dia mimpi buruk. Bintang di dalam kamar itu, ada 2 sosok kecil, duduk di atas kasur. Dari jauh mereka mirip bayi, tapi bukan bayi yang normal. Rambut mereka tipis dan jarang, kulitnya pucat seperti mayat yang lama terendam air. Matanya besar sekali, melotot dan bola matanya gak bergerak, cuma menatap lurus ke arah pintu. Wajahnya datar, gak ada ekspresi, tapi bibirnya sedikit terbuka seolah mau mengeluarkan suara, yang bikin Bowo tambah ngeri. Tubuh mereka kaku, seperti boneka porselen. Tapi dia yakin mereka hidup, karena di dada mereka ada gerakan kecil. Naik turun pelan, tanda sedang bernapas. Dan dia juga bilang, dari arah mereka keluar aroma anyir bercampur bau dupa. Bintang belum sempat dia lihat lebih lama, terdengar suara langkah. Cepat dari belakangnya, ternyata Bu Lastri, istri Pak Wiryo, muncul dengan wajah tegang. Tanpa basa-basi dia langsung nyeret Bowo menjauh dari pintu itu sambil ngomel, "Jangan pernah masuk ke sini lagi, kalau mau selamat." Bowo bilang dia gak sempat jawab, Bu Lastri langsung menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Sejak kejadian itu, Bowo gak pernah lagi disuruh ke lantai 2. Bahkan, kalau ada barang yang harus diantar ke sana, selalu Pak Wiryo atau istrinya sendiri yang bawa. Bintang aku dengar ceritanya sambil merinding. Semua detail yang dia jelasin cocok sama gosip yang selama ini beredar di kampung. Dan aku makin yakin, suara tangisan yang aku dengar malam itu memang berasal dari 2 sosok yang Bowo lihat. Tapi, kalau memang benar mereka anak kembar, kenapa wujudnya bisa seperti itu? Dan kenapa mereka disembunyikan di lantai 2 seperti tahanan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Rasanya ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar anak sakit atau cacat lahir. Cara Bowo cerita, nada suaranya yang berat, dan tatapan matanya yang kayak menyimpan trauma, semua itu bikin aku percaya kalau rahasia keluarga Pak Wiryo bukan rahasia biasa. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang seharusnya gak ada di dunia ini. Beberapa bulan setelah malam hujan itu, suasana kampung mulai terasa aneh. Toko Pak Wiryo yang biasanya selalu buka dari pagi sampai malam tiba-tiba tutup. Awalnya cuma sehari, lalu 2 hari,
Sampai akhirnya seminggu penuh, orang-orang mulai bertanya-tanya di pasar. Pedagang lain pada bisik-bisik, mencoba menebak apa yang terjadi. Ada yang bilang mereka pindah, ada yang bilang mereka sakit. Tapi gak ada yang tahu pasti. Aku yang tiap hari lewat depan rumahnya juga mulai notice kalau rumah itu jadi lebih sepi dari biasanya. Gak ada suara aktivitas dari dalam, gak ada kendaraan keluar masuk. Pagar rumah tetap terkunci, tapi di halaman kadang aku lihat sandal-sandal asing yang bukan milik keluarga mereka. Malam hari, aku sempat melihat dari kejauhan ada cahaya lampu terang di dalam rumah, bukan cahaya redup seperti biasanya. Kadang terlihat bayangan orang lewat di balik tirai, jumlahnya lebih dari 2 atau 3. Suatu sore, waktu aku lagi beli rokok di warung Bu Siti, yang jaraknya cuma 2 rumah, dari rumah Pak Wiryo, aku lihat 3 mobil hitam berhenti di depan rumah. Mereka dari mobil keluar beberapa pria berpakaian rapi, ada yang pakai jas, ada juga yang bersarung dan berpeci. Di antara mereka ada 2 orang tua dengan janggut putih, pakai gamis dan sorban. Dari cara orang kampung memandang, aku bisa tahu mereka ustaz yang dihormati. Mereka masuk ke rumah tanpa banyak bicara, pintu pagar langsung dibuka dari dalam. Gak sampai 5 menit, terdengar dari arah rumah itu suara bacaan ayat-ayat keras. Sekali, seperti sedang melakukan ruqyah atau pengusiran. Aku dan beberapa warga yang penasaran mencoba mendekat, tapi kami cuma bisa berdiri di luar pagar. Dari dalam, samar-samar terdengar suara benda jatuh, disusul suara seperti cakaran di lantai kayu, lalu ada suara tangisan bayi. Tidak, itu bukan tangisan biasa. Tangisan itu keras, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Sesekali di sela-selanya terdengar suara erangan marah, seperti seseorang yang menahan amarah. Beberapa orang yang berdiri di sebelahku langsung mundur sambil memegang dada. Ada satu ibu-ibu yang bahkan langsung pamit pulang sambil komat kamit membaca doa. Bintang sore itu, aku tahu kalau ada sesuatu yang benar-benar serius sedang terjadi di dalam rumah itu. Dan rasa penasaranku terjawab ketika malamnya, tetangga yang rumahnya menempel dengan rumah Pak Wiryo, yaitu Mbah Samin, datang ngobrol di teras rumahku. Bintang Mbah Samin ini termasuk orang yang cukup dekat dengan keluarga Pak Wiryo di masa lalu. Dia cerita pelan-pelan sambil memastikan gak ada orang lain yang dengar. Katanya, bertahun-tahun lalu sebelum usaha mereka sebesar sekarang, keluarga Pak Wiryo pernah hampir bangkrut. Hutang menumpuk, warung sepi pembeli, bahkan rumah hampir dijual. Di saat itulah, ada seseorang entah dari mana yang datang menawarkan jalan keluar. Tawaran itu adalah pesugihan dan syaratnya sederhana tapi mengerikan. 2 tumbal darah dari keturunan sendiri, 2 nyawa yang harus diserahkan, tapi bukan untuk dibunuh. Mereka akan hidup selamanya, hidup sebagai penjaga rezeki, makhluk yang memberi kelancaran usaha dan kekayaan, tapi gak akan pernah tumbuh besar. Selamanya akan berwujud seperti saat pertama kali diserahkan bayi merah. Bintang, tapi di balik kehidupan itu, ada aturan yang gak boleh dilanggar. Mereka harus dirawat setiap hari, diberi makan khusus, dimandikan dengan air yang sudah didoakan, dan setiap malam menjelang jam 12, harus diberikan sesaji berupa darah ayam hitam segar, potongan hati kambing, dan sejumput bunga 7 rupa yang dibakar menjadi asap. Jika sekali saja ritual itu diabaikan, mereka akan berubah menjadi wujud aslinya, bukan lagi bayi, tapi sesuatu yang bahkan manusia gak sanggup lihat tanpa kehilangan akal. Dan saat itu terjadi, mereka akan menjemput nyawa seluruh keluarga yang pernah mengikat perjanjian. Bintang, aku mendengar cerita itu sambil merinding dari kepala sampai kaki.
Semua detail yang Mbah Samin ceritakan cocok dengan gosip-gosip lama. Kenapa rumah itu tertutup? Kenapa gak ada yang boleh masuk ke lantai 2? Kenapa suara tangisan kadang terdengar di jam anyar? Bintang Mbah Samin bilang, selama ini keluarga Pak Wiryo selalu taat menjalankan ritualnya. Itu sebabnya usaha mereka gak pernah turun, bahkan saat orang lain susah. Tapi belakangan, kabarnya ada masalah. Anak sulung Pak Wiryo yang sudah remaja mulai menolak keberadaan saudara kembarnya itu. Dia merasa terganggu, bahkan beberapa kali mencoba menghentikan ritual. Akibatnya, rumah mulai sering terdengar suara-suara aneh, dan keluarga itu mulai mengalami kejadian yang gak bisa dijelaskan. Puncaknya, beberapa minggu lalu, istri Pak Wiryo jatuh sakit mendadak. Badannya kurus, matanya cekung, dan dokter gak bisa menemukan penyakitnya. Malam sebelum para ustaz datang, beberapa warga yang lewat mengaku melihat dari jendela lantai 2 ada 2 bayangan kecil duduk berhadap-hadapan di kasur, memegang sesuatu yang terlihat basah dan berwarna gelap. Yang entah apa itu, bintang sejak parah. Ustaz itu maksud gak ada lagi warga yang berani mendekat. Suara bacaan ayat terdengar terus sampai larut malam, bercampur dengan jeritan-jerita yang bikin telinga panas mendengarnya. Kadang terdengar suara benda pecah, kadang seperti pintu dibanting keras-keras. Ada juga bau aneh yang keluar dari ventilasi rumah itu, bau anyir bercampur kemenyan, menusuk hidung dan bikin mual. Bintang, aku gak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Tapi setelah malam itu, rumah Pak Wiryo kembali sepi. Pagar terkunci rapat, lampu depan gak pernah nyala lagi. Toko mereka di pasar tetap tutup dan keluarganya seperti hilang begitu saja. Yang membuat bulu kuduku berdiri. 2 malam setelahnya, aku pulang agak larut dan harus lewat depan rumah itu. Saat aku berjalan cepat sambil menunduk, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah jendela lantai 2. Aku mencoba mengabaikannya, tapi langkahku melambat. Dan saat aku menoleh, di balik tirai yang sobek sedikit, aku melihat sepasang mata besar yang melotot langsung ke arahku. Matanya pucat, seperti tanpa warna dan wajahnya. Wajah bayi, tapi bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Bintang, aku langsung berlari tanpa menoleh lagi. Sampai di rumah, napasku masih terengah, dan tengkukku terasa panas. Malam itu aku gak bisa tidur, terus kepikiran, kalau cerita Mbah Samin benar, berarti 2 bayi itu masih di sana. Terkurung di lantai 2, menunggu seseorang membuka pintu lagi, dan entah kenapa, aku punya firasat, ritual itu sudah berhenti untuk selamanya. Malam terakhir sebelum toko Pak Wiryo tutup, hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Angin kencang bikin daun-daun pisang di belakang rumahku berisik kayak orang berlari. Di tengah suara hujan, ada teriakan histeris yang terdengar, jelas dari arah rumah Pak Wiryo. Suaranya panjang, serak, dan penuh rasa ketakutan. Beberapa warga yang tinggal di sekitar langsung keluar, berdiri di teras sambil saling pandang. Bintang, ada yang denger itu? Bisik Bu Ate yang rumahnya tepat di seberang. Bintang, aku ikut mengangguk pelan. Tapi yang bikin makin merinding, setelah teriakan itu, ada bau busuk yang tiba-tiba menyebar ke seluruh gang. Bau itu bukan kayak sampah, tapi lebih pekat mirip bangkai binatang yang udah lama mati, tapi ada sensasi amis dan anyir yang menusuk hidung. Hujan deras ternyata gak bisa ngusir baunya, malah kayak nyebar lebih luas. Dari jendela rumahku, aku bisa lihat samar-samar ada cahaya kelap-kelip di lantai 2 rumah Pak Wiryo. Cahayanya gak stabil, kayak nyala lilin yang tertiup angin. Sesekali, terlihat bayangan yang bergerak pelan di balik tirai tipis yang kusut dan kotor. Beberapa bapak mencoba mendekat ke pagar rumah Pak Wiryo. Tapi anehnya,
Meski teriakan tadi begitu jelas, setelah itu suasana langsung hening. Cuma suara hujan dan sesekali denting-genting yang jatuh. Pintu rumah mereka tertutup rapat, lampu teras mati, dan gak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Paginya, kabar langsung menyebar, keluarga Pak Wiryo sudah gak ada, mobil-mobil mereka hilang, tokonya di pasar tutup total, dan rumahnya terkunci dari luar. Beberapa orang bilang mereka pindah diam-diam, tapi ada juga yang percaya kalau mereka gak pergi secara normal. Hari-hari berikutnya, rumah besar itu berubah jadi bangunan kosong yang bikin orang enggan lewat. Tapi anehnya, setiap malam sekitar jam 2 selalu ada suara tangisan lirih dari arah lantai 2. Tangisannya pelan, tapi nyeret, kayak suara orang yang udah lelah menangis, tapi gak bisa berhenti. Bintang suatu malam, Pak Rudi tukang ojek yang suka mangkal dekat situ cerita, kalau dia pernah nekat berhenti di depan rumah itu buat ngadem dari hujan. Waktu dia duduk di motornya, tangisan itu muncul lagi. Tapi kali ini jelas banget, ada dua suara. Satu terdengar agak tinggi, satunya lagi rendah dan serak, kayak suara orang dewasa yang meniru tangisan bayi. Pak Rudi bilang dia sampai merinding karena di sela-sela tangisan itu terdengar suara pelan memanggil, "Masuklah, masuk ke sini." Suaranya lembut tapi dingin dan terasa langsung di telinga, padahal gak ada siapa-siapa di sekitarnya. Bintang seminggu kemudian, cerita makin berkembang. Beberapa anak kecil yang suka main layangan di gang itu ngaku lihat sesuatu dari celah jendela. Lantai 2, mereka bilang ada dua sosok kecil duduk di kasur, memandang lurus keluar. Matanya besar banget, hitam pekat, gak berkedip. Kulitnya pucat hampir transparan, dan di sudut bibirnya ada cairan merah kental yang mengering. Yang bikin ngeri, waktu salah satu anak itu nekat dadah ke arah jendela, salah satu bayi itu senyum, tapi senyumnya aneh, lebar sampai ke pipi. Dan giginya bukan gigi bayi tajam kayak jarum. Bintang orang-orang akhirnya menghindari rumah itu. Tapi tetap aja ada yang penasaran. Seorang pemuda dari kampung sebelah pernah nyoba masuk malam-malam, bawa senter dan kamera. Waktu itu, pagar rumah Pak Wiryo ternyata gak dikunci. Dia masuk pelan-pelan, nyalain kamera, dan menuju pintu depan. Pintu itu juga gak terkunci, cuma bunyinya nyeret berat pas dibuka, kayak udah lama gak dipakai. Begitu masuk, bau busuk langsung nyerang. Lantainya berdebu tebang, furnitur ditutup kain putih kotor, dan hawa dingin menusuk sampai tulang. Dia terus jalan ke tangga itu sempit, katnya mengelupas, dan di ujungnya ada cahaya redup. Tapi sebelum sampai, dia dengar suara tawa kecil dari atas. Tawanya gak kayak anak main-main, tapi pelan, patah-patah, kayak ada yang menahan napas. Di sela-selanya, Bintang pas dia nyampe di depan pintu salah satu kamar di lantai 2, pintunya kebuka sedikit. Dari celah itu, dia ngelihat dua sosok duduk di kasur, sama persis kayak cerita anak-anak tadi. Bedanya, kali ini keduanya pelan-pelan menoleh ke arahnya. Bersamaan, Bintang katanya, matanya langsung panas, pandangannya gelap, dan telinganya berdengung. Terakhir yang dia ingat, dua sosok itu udah berdiri di lantai, bergerak ke arahnya tanpa bunyi langkah. Setelah itu, dia gak ingat apa-apa. Besok paginya, warga nemuin dia pingsan di depan pagar rumah itu. Kameranya jatuh di teras, tapi anehnya semua file di dalamnya hilang. Cuma ada satu video pendek berisi suara tangisan dan bisikan, "Kita udah punya keluarga baru." Bintang sampai sekarang, rumah itu masih berdiri. Hatnya mulai pudar. Halaman dipenuhi rumput liar, tapi jendela lantai 2-nya selalu terbuka sedikit. Kadang-kadang, kalau malam, tirainya bergoyang sendiri, meski angin gak bertiup. Bintang dan Bagi yang nekat
berhenti menatap terlalu lama. Katanya mereka bakal ngerasa kaya. Ada dua pasang mata yang balas menatap dari kegelapan, mata yang gak pernah berkedip. Menunggu pintu kamar itu dibuka lagi.